Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah pengkhianatan cinta. Waduh. Di sini jangan bertanya dulu, Kaica kenapa gelap kayak kemarin-kemarin ya. Saya lagi tidak enak badan ya. Kemarin banyak coachingan ya, banyak personal reading. Sehingga hari ini saya coaching aja. Saya bukan baca tarot ya. Saya tidak reading, jadi saya di sini hanya coaching. Dimana walaupun mungkin kondisi saya tidak fit ya, tetapi saya terpanggil secara jiwa untuk tetap bisa memberikan edukasi kepada kalian untuk bisa tetap memberikan pencerahan kepada kamu, orang-orang ataupun sahabat-sahabat saya yang lagi dalam masa-masa yang sangat sulit ya. Ya ini mungkin temanya mungkin agak sedikit bagaimana gitu ya, tetapi ini yang terjadi dan memang energinya saya merasakan energi ini yang lagi banyak yang dialami oleh kalian ya. Kalau ada beberapa yang bertanya, Kak Ica kenapa gelap? Ya karena saya tidak di meja readingan ya, jadi hanya mendengarkan suara saja ya. Saya di sini memberikan nasihat. Kalau kamu nggak mau memberikan nasihat ya nggak usah dengar. Ya, ada beberapa yang nggak suka mendengarkan nasihat, padahal nasihat itu sangat luar biasa ya. Tetapi terkadang orang itu menyepelekan nasihat, ya terserah ya. Karena ingat yang kamu datang ke konten saya bukan saya yang memanggil kamu, no, tapi semesta yang menuntunmu. Jadi jangan terlalu negatif ataupun berkomentar yang nggak bagus karena saya tidak memanggil kamu ya. Di sini untuk orang-orang yang mau tercerahkan secara jiwa. Kalau kamu tidak mau tercerahkan ya terserah ya. Karena di sini saya bukan hanya membaca tarot, saya memberikan coaching. Coaching ini biasa berbayar ya. Saya kasih kamu gratis masih komplain ya. Nah ini jadi ada beberapa yang mungkin kondisinya harus bisa lebih bijaksana ya. Bagaimana kamu mau tercerahkan kalau diri kamu aja sendiri belum beres ya. Oke. Tapi tidak semua Leo ya, karena saya lihat ada beberapa yang keras kepala juga karena dia mau reading terus ya. Kalau mau reading ya di tempat lain, tarot leader lain juga banyak. Tetapi sebagian besar para Leo orangnya bagus ya, orangnya pintar, cerdas gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya sesuai energinya bagaimana ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke. Untuk tema kita pengkhianatan cinta, saya merasakan energi dari para Leo itu sangat-sangat luar biasa terpuruk ya. Kalaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang Kak Ica, saya tidak terpuruk kok, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena ini energi general, saya mengambil energi dari para Leo yang mana energinya dominan sesuai tema kita, sesuai judul kita. Ya, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau kamu tidak sesuai, ya berarti bukan energimu, tapi energi dari Leo lainnya. Kamu mau energi kamu 100%, silahkan personal reading ya. Oke, ya semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Karena kondisi lagi kurang, saya radang ya, jadi mungkin ya kalau maaf kalau suaranya nggak jelas ya. Tetapi ini saya sudah maksimal. Saya merasakan di sini energinya ya.
Ada beberapa yang kecewa dari pimpinan, dari orang tua, keluarga, sahabat, bahkan pasangan. Waduh, komplit ya. Kamu bisa menyesuaikan saja di mana posisi kamu. Karena saya merasakan di sini ada beberapa yang memang betul-betul sangat-sangat terpuruk ya. Energinya tuh betul-betul sangat ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak, diludahi mungkin lagi ya. Waduh, sangat-sangat terpuruk. Ya, dimana kondisi Leo betul-betul seolah-olah kayak macam kok hidup saya kayak gini, kok hidup saya begitu berat, kok hidup saya begitu dramatis, saya sudah baik kepada semua orang tapi balasannya kok kayak gini. Leo ya, ini nasihat buatmu, dimana kamu harus bisa menerima keadaanmu saat ini yang membuatmu tertekan, tidak stabil dalam emosi. Itu karena kamu menginginkan mereka membalas apa yang kamu berikan. Ikhlaskan aja. Ada yang memanfaatkan Leo dari sisi keuangan, ada yang menyelingkuhi Leo, menjadikan Leo sebagai patung doang, casing doang, demi status. Tapi di luar sana banyak yang lain gitu ya. Jadi dia menduakan Leo, di mana ada beberapa hanya status doang, tapi rasa cinta tidak ada, ataupun mungkin kondisinya dia meninggalkan kamu karena mendapatkan orang yang lebih kaya, orang yang lebih seksi. Ya. Kenapa kamu harus bersedih, Leo? Jangan bersedih. Ya. Semesta membukakan matamu loh. Kenapa kamu harus bersedih? Ya. Semesta mau tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik, tidak pantas untukmu. Kenapa kamu harus bersedih? Kenapa kamu harus marah pada diri sendiri? Kenapa kamu juga harus malah mungkin kecewa pada Tuhan? Ya, seolah-olah saya ini sudah berikan terbaik Tuhan, kenapa kau jauh dari diriku? Saya banyak hutang, bahkan mungkin ada, saya minta bantuan ke orang lain juga tidak memberikan. Saya sakit, tidak ada pertolongan dari siapapun. Ya, saya lihat juga nih energi kesakitan banyak ya, sakit ini ya, sakit fisik. Ya, yang mana kamu perlu topangan dana, topangan secara emosional support ya, tenaga, tapi malah nggak bisa diandalkan semua orang itu menurut kamu. Ya itu berarti semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kamu masih kuat menghadapi itu semua. Karena kalau kamu sudah tidak kuat, pasti semesta akan memberikan pertolongan. Selama kamu masih bisa berjalan di atas kakimu sendiri, semesta tahu bahwa itu kamu masih mampu, cuman kamu tidak sadar. Ya, saya dililit hutang Kak Ica, saya nggak punya apa-apa sekarang. Kalau kamu punya hutang, jangan berfokus pada hutangmu, tapi berfokus pada perbaikan dirimu untuk menghasilkan uang lebih produktif untuk membayar hutangmu, bukan berfokus pada hutang. Bagaimana kalau kamu berfokus pada hutang, energinya negatif, kamu nggak bisa produktif, otomatis uang nggak datang. Jangan berfokus pada hutang dulu, tapi kamu berfokus pada dirimu untuk bisa lebih up, untuk bisa menghasilkan uang dan akhirnya bisa membayar. Ini kan yang harus dilakukan. Jangan tinggal meratapi kehidupan di masa lalu yang serba wow, dan kondisi kamu meratapi hidupmu yang saat ini penuh dengan banyak dilema, terutama ya hutang. Ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang terpuruk secara ekonomi, di mana orang-orang tidak melihatmu lagi, tidak menghargaimu. Ya, di mana dulu kamu banyak uang, mereka datang. Pada saat kamu tidak ada uang, mereka pergi. Ataupun bahkan senyum aja ogah, lihat menoleh aja ogah. Nah itu berarti kan semesta menunjukkan kepada kamu bahwa mereka itu adalah orang-orang bertopeng, dimana pada saat kamu hebat, kamu jaya, mereka datang. Karena apa? Karena perlu bantuan dirimu, minta sesuatu dari dirimu. Motivasi mereka itu adalah kenyamanan, ataupun mungkin kondisinya juga ya mungkin uang kamu, ataupun ya fasilitas, ataupun yang lainnya yang bisa menguntungkan mereka.
Berarti mereka orientasinya apa? Benda, ya, uangmu, atau mungkin bodimu, atau mungkin kecantikanmu. Pada saat itu tidak kamu berikan kepada mereka lagi, mereka pergi ya wajar. Karena orientasinya bukan dirimu, bukan hatimu, bukan jiwamu, tetapi sesuatu yang kamu miliki. Ya, kalau kita bicara pengkhianatan di sini, ya bukan masalah harus waras ya, maksudnya harus dibenahi dulu kalian punya mindset gitu. Jangan bicara bilang saya kasih kamu uang, kamu besok kasih saya uang. No, ya, karena mereka kan ibaratkan belum mapan gitu. Jadi minta bantuan ke kamu. Pada saat sekarang kamu sudah tidak mapan, ya mereka minta mau ditopang lagi ke orang lain. Karena mereka masih tidak mapan. Sedangkan kamu mau menuntut mereka untuk bisa menopang kamu balik gitu. Nggak bisa. Maaf ya agak berisik ya suara kendaraan ya. Jadi seperti gitu. Bukan di sini pengkhianatan dalam artian apapun, tetapi memang orientasinya sebelum kamu berhubungan dengan mereka, kamu lihat dulu orientasi mereka apa mendekati kamu. Contoh kalau sahabat, mereka memang betul-betul tulus bersamamu karena ataukah mereka mendekati kamu tuh karena ada apanya kamu. Begitupun juga dengan pasangan. Dia mendekati kamu itu karena hati cinta, betul-betul cinta atau karena materi, atau karena body, atau karena apa. Ya, begitu juga dengan bos. Kamu punya pimpinan merasa bahwa kerjaan saya toksik, saya sudah berikan yang terbaik tapi selalu dimarah ataupun apapun ya. Mungkin bos kamu merasa kamu sudah tidak produktif. Sehingga ada alasan-alasan saja untuk membenarkan kesalahan dia ataupun mungkin ya secara tidak langsung mau kamu keluar secara terhormat gitu. Kamu yang mengundurkan diri. Menurutnya, karena apa? Kamu sudah tidak produktif. Mungkin contohnya kamu suka sakit-sakitan ataupun mungkin kondisinya kamu punya kelebihan, ada yang lebih dari kamu. Ya. Jadi kamu merasa bahwa wah, mereka mengkhianati saya. Pada saat saya sudah bantu mereka, saya dimanfaatkan saja nih ternyata. Ya itu kan kamu dibayar. Kalau kita bicara profesional ya, dibayar. Jadi kamu jangan menuntut lebih, bosmu akan menjadi begitu-begitu terus. Oh ya. Kalau kita kerja dalam dunia kerja, ya sudah, kalau memang hari ini kita dibutuhkan, jasa kita ya diterima. Kalau tidak, ya sudah, kita cari orang yang membutuhkan jasa kita lagi. Intinya kan seperti gitu. Tetapi kan di sini mindset kamu, saya sudah baik tapi mereka malah jahat. Karena kita bicara pengkhianatan ini kan berarti ada sesuatu yang mereka inginkan yang sudah tidak bisa kita berikan lagi kepada mereka. Ya. Seolah-olah kamu merasa tidak adil, seolah-olah kamu merasa dikhianati, seolah-olah kamu merasa dizolimi. Padahal sebenarnya mindsetnya harus berubah. Bahwa oke, hari ini saya tidak bisa memaksakan diri, apalagi kalau dibilang saya mempunyai kekurangan, sedangkan mereka menuntut kelebihan. Gitu. Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa yang negatif. Ya, kamu harus tahu bahwa oke, mereka orientasinya ke saya itu bukan diriku, bukan jiwaku, bukan saya, tetapi apa yang saya punya. Ya. Jadi pada saat saya tidak memberikan ya jangan kaget kalau suatu saat nanti mereka pergi. Itu yang harus ada di mindset kamu. Kalau orientasinya bukan jiwamu, bukan dirimu. Contoh, kalau kita bicara tadi ya, karir ya, sekarang kita bicara ke pasangan. Dia pergi meninggalkan kamu ya, karena kamu sudah lagi nggak seksi lagi atau dia pergi dengan wanita lain. Ini contoh ya. Ya iya, karena orientasinya kan muka glowing, seksi, kamu sudah lahiran, muka sudah nggak bau bawang, terus penampilan juga sudah acak-acakan, urus anak karena urus anak udah nggak beres ya, penampilan kamu, terus muka udah nggak bermake up, terus ini contoh ya, mungkin karena habis lahiran badan gelambir-gelambirnya banyak, sudah nggak mulus seperti waktu dulu ya. Karena apa orientasinya tuh body seksi, muka mulus, cantik, langsing, dan wangi. Jadi jangan salah kalau suatu saat nanti kamu sudah tidak seperti itu lagi, ya mereka mencari orang-orang yang sesuai ekspektasi mereka. Apa yang mereka inginkan dan itu yang harus dia dapatkan. Dimana ekspektasi harus sesuai dengan realitanya. Dimana pada saat kamu sudah tidak sesuai ya dia mencari orang lain lagi yang sesuai dengan impian mereka. Begitupun kalau seandainya kamu merasa bahwa, wih saya sudah bahagiakan dia, terus pada saat saya sulit mereka pergi meninggalkanku. Ya iya karena ekspektasinya uang. Pada saat kamu tidak mempunyai uang ya mereka mencari orang lain yang lebih.
Ya, jadi jangan kamu bilang mereka berkhianat. Tidak, mereka tidak berkhianat. Kamu saja yang merasa mereka berkhianat. Padahal kamu tidak tahu bahwa ekspektasi mereka itu apa untuk mendekati kamu. Jiwamu atau sesuatu, atau fisik, atau benda yang kamu miliki. Nah, ini untuk edukasi juga untuk sahabat-sahabat saya yang subscriber yang belum menikah. Kalau sudah nikah Kak Ica, ya kamu yang harus bisa bijaksana untuk menentukan sikapmu. Karena di sini untuk bicara coaching kan saya hanya mengarahkan. Semua kembali kepada keputusan kalian masing-masing. Jadi jangan di sini saya mengajarkan untuk pengkhianatan jangan terlalu menyesali. Semesta itu baik sama kamu loh. Ya. Dia membuka semua aib-aib mereka, di mana topeng-topeng mereka terbuka pada saat kamu lagi kondisi terpuruk. Jadi jangan berpikir wah mereka meninggalkanku. Iya, karena apa orientasinya mereka akan tetap bersamamu kalau mereka tetap disuplai. Ya, dari dirimu, entah uang, entah kemanjaan atau apa. Tapi pada saat mereka tidak diberikan itu, mereka pergi. Kenapa? Karena mereka tidak butuh dirimu, dia tidak butuh kamu, dia butuhnya itu apa yang kamu berikan. Jadi mindset kita itu jangan, wah dia mengkhianati. Berarti memang dia tidak suka kamu, dia tidak suka dirimu, dia tidak suka jiwamu. Kalau orang menyayangimu, cinta pada dirimu, kondisi apapun dia tetap akan bersamamu, memperjuangkanmu, setia bersamamu. Tetapi kalau seandainya dia pergi meninggalkanmu, berarti semesta tahu bahwa mereka itu tidak cocok untukmu, tidak baik untukmu. Jodoh kamu sudah cukup sampai di sini. Gak usah menangisi lagi. Kenapa kamu tangisi? Ataupun menyesali, wah saya punya uang sudah habis. Ya, mau bagaimana lagi? Kan orientasinya duit. Jadi kalau uangmu habis dihabisin ya wajar saja. Karena kamu nggak sadar cepat gitu. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan saat ini, kalau kamu drop, kondisinya lagi terpuruk, ya jangan menyesali. Yang kamu harus bikin saat ini adalah bangkit dari keterpurukan. Ya, jangan merasa dendam, jangan merasa kecewa. Kebanyakan Leo itu di mulutnya saya memaafkan, tapi hatinya tidak. Tapi lebih bobroknya lagi, Leo bermain dengan orang-orang toksik lagi yang sudah tahu bahwa itu bertopik, tapi tetap aja bermain di situ, circle itu. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar. Saya udah tahu nih orang ini toksik, tapi sudah deh, saya tetap bermain sama dia, pura-pura aja baik. Bagaimana mau energi negatif positif mau masuk kalau kamu penuh dengan drama juga? Nggak bisa. Kamu yang harus menghindar. Saya mau bikin dia berubah Kak Ica, nggak bisa. Kalau dirinya bisa berubah, karena dirinya mau berubah, bukan karena dirimu yang bentuk dia sampai dia berubah. No. Kamu punya tugas itu mendoakan dia aja, bukan untuk suruh dia berubah. Kamu mendoakan dia biar Tuhan yang memberikan ilham supaya dia bertobat, berubah. Karena kalau kamu yang buat dia berubah nggak akan mungkin. Kenapa? Yang bisa membuat dirinya berubah adalah dirinya sendiri. Jadi kamu benahi dirimu. Fokus pada pencapaianmu, fokus pada dirimu. Jangan menghakimi lagi dirimu, jangan menghakimi Tuhan atas keadaan ini. Tapi menerimalah apa yang ada pada dirimu saat ini. Kondisimu, berdamai dengan masa lalumu. Move on, ikhlaskan semua yang sudah pernah terjadi. Ya, anggap itu pembelajaran. Kalau jadi milikmu akan kembali padamu, gak usah takut. Kak Ica, saya punya uang hilang, diambil, dicuri. Kalau uang itu ya menjadi punyamu, ya kamu gak usah ngoyo-ngoyo, nanti dia akan balik. Yang penting kamu ikhlas. Tuh, Cicak sudah menegaskan. Tapi kalau kamu itu bukan rezekimu, kamu ngoyo-ngoyo sampai bagaimanapun tetap akan pergi. Begitupun pasangan. Kalau dia betul-betul milikmu, ya suatu saat nanti dia akan kembali padamu. Ini kita bicara masalah waktu saja. Kamu cukup itu bersabar dan berdoa dan yakin aja, udah itu aja. Habis itu lakukan seperti biasa apa yang kamu punya. Ya kamu benahi dirimu, ya benahi semua pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Gak usah terlalu memikirkan orang-orang yang negatif. Akhirnya hidupmu penuh dengan kenegatifan. Energi negatif masuk dalam dirimu, ya gak bisa menerima kelimpahan dari semesta. Maafkan dirimu, sayangi dirimu tuh terlalu lelah Leo. Saya merasakan energinya nih kayak macam kamu tuh ada di persimpangan jalan yang dimana ya sudah deh saya tunggu aja. Saya gak bisa melangkah Kak Ica. Saya takut nanti saya mengambil jalan yang salah. Jadi saya menunggu aja di sini. Menunggu sampai kapan?
Yang bisa membuatmu bahagia adalah sikapmu dari sekarang, tindakanmu, keputusanmu. Bukan saya, bukan Tuhan. Yang menentukan jalan hidupmu adalah dirimu. Tuhan itu akan hanya menuntun, merestui. Ya, contohnya kamu mengambil langkah yang salah, contohnya bersama dengan orang yang salah nih contoh ya, ataupun mungkin kondisinya jalan yang salah. Semesta tahu itu jalan salah, berarti kamu akan dihambat. Nah itu cara Tuhan, bukan Tuhan yang akan mengambil semua keputusan, memberikan semua keputusan dan kamu, no, tidak. Tetapi Tuhan atau semesta ya, itu akan merestui. Kalau memang dia tahu bahwa itu jalan salah, dia akan kasih kendala di situ, bahwa kamu harus tahu bahwa oh ternyata ini jalan salah, saya harus balik. Nah ini sama seperti orang-orang toksik yang ada dalam hidupmu. Dibukakanlah topengnya untuk bisa kamu lihat, oh ternyata orang-orang ini tidak baik untuk saya. Di mana semesta untuk bisa membuka topeng mereka ya harus ada tindakan di mana kamu harus terjatuh. Nah itu, rencana semesta itu kita nggak bisa pakai logika yang kok begitu ya. Tapi memang harus seperti itu, harus mengorbankan untuk bisa mendapatkan. Dan selebihnya kamu akan lebih up. Kenapa? Karena kamu orang mandiri. Karena Leo tuh kadang-kadang keras kepala, sudah dikasih tahu nggak ngerti, nggak sadar, ya akhirnya dijatuhin langsung. Pertama kan ibaratkan kayak kita tersandung-sandung gitu aja ya, tapi nggak sadar-sadar. Ya sudah dikasih jatuh aja sekalian. Supaya kamu tahu bahwa bagaimana tuh orang. Oh ternyata langkah saya tuh salah. Mau orang ini ternyata toksik. Oh ternyata saya lagi di tempat yang kurang bagus. Karena cara Tuhan menegur itu beda-beda setiap manusia. Ya. Jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri, jangan pernah menghakimi keadaan, jangan menghakimi Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Tapi di sini semesta mau kalau seandainya kamu di kondisi ada pengkhianatan, berarti ya orang itu tidak cocok dan tidak pantas untukmu. Kamu harus tahu itu, tidak usah terlalu banyak menunggu. Kamu benahi dirimu, kalau dia nanti suatu saat nanti dia kembali padamu dan dia memang itu jodohmu, dia akan kembali dengan versi terbaiknya. Kenapa? Karena semesta sudah menegurnya, dimana dia yang akan memperbaiki dirinya sendiri, bukan kamu. Jadi kamu gak usah nunggu-nunggu. Kamu perbaiki dirimu, banyak doa aja, melepaskan mereka, sudah biarin aja. Tapi kalau dia gak kembali berarti memang bukan jodohmu. Kamu bisa mendapatkan nanti orang yang lebih baik lagi dari dirinya. Uang kak bagaimana ya? Uang itu akan balik kalau memang itu punyamu, rezekimu, ya. Tapi kalau kamu bukan punyamu ya pasti nggak akan balik gitu. Kamu fokus aja, ya ada beberapa sahabat saya uang ditipu tapi uangnya balik kok. Dia fokus kerja ya akhirnya untungnya berlipat-lipat. Karena ibaratkan dia berpikir bahwa oke, uang yang hilang itu saya anggapkan saya sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun dengan niat jahat, dengan cara yang jahat. Tapi saya sedekahkan aja. Nah, sudah akhirnya balik. Nah, itu konsepnya seperti gitu. Begitupun dalam dunia bisnis, kerjaan, orang menyenggol biarin aja. Berarti kamu yang harus jauh menghindar dari orang itu, bukan malah duduk diam dekat-dekat mereka. Kamu yang harus bisa mengambil tindakan untuk dirimu, untuk perlindungan pada dirimu, pada jiwamu, pada tubuhmu. Gitu ya. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Ya. Ingat, semua keputusanmu diambil dari dirimu sendiri. Kamu yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu menjadi berkelimpahan ya adalah dirimu sendiri. Dari apa? Dari keputusanmu. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun ataupun mungkin merasa bahwa saya ini kecil, saya ini begini, saya ini begini. No. Semesta punya rencana indah untukmu. Ya. Ini hanya masalah waktu. Jadi bersabarlah dan benahi dirimu dan ikhlaskan semua yang sudah berlalu. Seperti gitu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Itu secara garis besarnya saja. Kamu mau secara spesifik betul-betul energimu 100% bisa personal reading. Bisa menghubungi saya di deskripsi, saya sudah sematkan link WA saya. Tinggal kamu klik langsung dia masuk ke WA saya. Kita coaching bersama. Kalau memang kamu ada mental health ya, ada luka batin dan apapun segala macam, bisa konsultasi. Saya akan membantu ya. Saya membantu semampu saya. Karena manusia juga itu mempunyai kekurangan. Jadi jangan berarti kita punya kekurangan kita gak bisa membantu orang. Ya. Itu orang yang bodoh juga. Karena
Kita punya kekurangan, tapi kita punya kelebihan di bidang lain. Tapi jangan menuntut kesempurnaan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah itu, jadi jangan berpikir, wah saya belum kaya, saya belum bisa berbagi. Ada orang bilang gitu ya. Ya jangan. Kamu punya kelebihan mungkin bukan di duit, tetapi mungkin di tenaga, ataupun mungkin di pikiran. Nah itu, sedekahkan di situ. Nah itu ya, jadi saya bantu semampu saya ya, karena kalau kita bicara luka batin itu bukan saya yang 100% menyembuhkanmu. Saya hanya bisa memberikan arahan, dirimu lah yang harus bisa berbuat untuk dirimu sendiri ya. Oke, mungkin seperti gitu ya, itu cuman singkat saja karena durasi ya. Kamu mau bicara panjang lebar bisa langsung menghubungi saya, kita coaching atau personal reading juga boleh ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.